berekspansi ke pasar internasional. Selama 5 tahun terakhir ini, saya begitu sibuk sampai tidak bisa pulang untuk tahun baru Imlek. Tapi untuk festival pertengahan musim gugur ini, saya akhirnya berhasil kembali. Saya bahkan membelikan hadiah kecil untuk ibu mertua. Saya harap dia mengerti niat saya. CEO Tian, Anda bekerja sangat keras, membangun karir Anda di luar negeri. Anda sering berkata sebelumnya, bu mertua dan kakak ipar Anda sangat cerewet kepada Anda. Jika memang begitu, mengapa Anda masih menyiapkan begitu banyak hadiah mahal? Betapapun sulitnya mereka untuk dihadapi, mereka tetaplah keluarga. Lagi pula, saya harus menunjukkan rasa hormat kepada suami dan anak-anak saya. Di luar rumah Tian Siwei. CEO Tian dengan begitu banyak hadiah, biarkan saya membawakannya untuk Anda. Tidak perlu, hari ini festival pertengahan musim gugur. Kamu juga harus segera pulang dan berkumpul dengan keluargamu. Ya, kalau begitu saya ucapkan selamat festival pertengahan musim gugur, dan selamat berkumpul dengan keluarga. Terima kasih, saya juga mengucapkan selamat festival pertengahan musim gugur untukmu. Silakan pergi. Berkembang cukup baik ya. Itu sudah keterlaluan. Itu hanya sekadar berfoto. Kenapa kau begitu picik? Berikan ponselnya padaku. Hapus fotonya. Nenek, gadis ini merebut ponselku, dan bahkan bilang dia ingin menghancurkannya. Kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu menindas cucuku. Kamu pikir kamu siapa? Dia yang diam-diam memotretku lebih dulu. Masih membantah. Sama persis seperti ibumu. Mencari sedikit uang. Dan sekarang kamu pikir bisa menginjak-injakku. Benar, nenek bilang, ibuku melahirkanku. Jadi dia adalah orang yang berjasa besar. Ibumu melahirkanmu. Jadi dia adalah pemboros. Ibuku adalah seorang CEO. Dia sangat hebat. Masih membantah. Lihat saja kalau tidak kubuat kamu mati. Berhenti. Saya sudah bekerja keras di luar negeri selama 5 tahun. Dan begini caramu memperlakukan putriku. Kamu tidak apa-apa. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Kenapa kamu berteriak begitu keras? Apa aku hanya di sini untuk membersihkan rumah? Kamu pergi menjadi bos besar. Dan tidak pulang selama bertahun-tahun. Aku wanita tua. Dan aku masih harus melayani seluruh rumah tanggamu. Apa aku pernah meminta uang padamu? Dan kamu malah membentakku. Saya jelas melihat ibu memukul Jia-Jia. Tanya dia, kapan aku pernah memukulnya? Dia menindas cucuku. Dan aku bahkan belum menyalakannya. Jia-Jia, apakah ada yang merundungmu? Jika ada yang merundungmu, beritahu ibu. Ibu pasti akan membelamu. Tidak. Tidak apa-apa. Aku hanya terpeleset dan jatuh tadi. Lihat. Dia sendiri sangat tahu kebenarannya. Kamu tidak percaya padaku seorang wanita tua. Kalau begitu, kamu setidaknya harus percaya pada darah dagingmu sendiri kan? Baiklah. Segera ambil semua barang yang kamu bawa dan bagikan kepada semua orang. Kami sudah menunggumu sampai lapar. Makan. Jia-Jia, makanlah dulu. Ibu membawakanmu hadiah. Maka nanti saja, jika kamu berani bicara sepatah kata lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Makan yang banyak. Ini sayang, makanlah sedikit. Jia-Jia, kenapa kamu duduk di sini? Makan sendirian. Nenek bilang aku pembawa sial. Dan buruk bagiku untuk duduk di meja makan. Itu bisa merusak peluang kakakku untuk masuk perguruan tinggi. Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan hal seperti itu kepada Jia-Jia? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Wanita tidak diperbolehkan duduk di meja makan. Lagi pula cucuku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak bisa membiarkannya merusak keberuntungannya. Dan satu lagi, bukan hanya dia. Kamu juga tidak diperbolehkan duduk di meja makan. Lalu bagaimana dengan dia? Kenapa dia boleh duduk di meja makan? Xianxin ipar perempuan Tian Siwei. Sin-Sin di sini telah berjasa besar dengan memberikan keluarga B seorang cucu laki-laki. Dia telah memberikan kontribusi besar. Bagaimana bisa kamu membandingkan dirimu dengannya? Jika kamu tidak bisa memberikan anak, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Baiklah, karena tidak ada dari kita yang pantas duduk di meja makan, maka jangan harap bisa mengambil hadiah-hadiah itu yang saya berikan kepada semua orang.
Kenapa kamu merusak barang-barang? Lihat istri yang kamu nikahi. Apa salahnya saya menghancurkan properti saya sendiri? Memangnya kenapa? Baiklah, saya juga yang membeli rumah ini. Kalian semua, keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Apa kamu sudah gila? Kami tinggal di rumah ini sekarang. Jadi ini milik kami. Kamu pikir, kamu siapa bisa mengusir kami? Milisi yang suami Tian Siwei. Siwei, ini festival pertengahan musim gugur. Jangan marah pada ibu. Dia sudah tua. Dan mengurus keluarga itu tidak mudah. Duduk dan makanlah. Jia, ayo. Mari kita duduk di meja. Ayo pergi. Kamu bangun sekarang juga. Ayo, Jia duduk di sana. Jia, ini adalah sesuatu yang secara khusus. Saya pilihkan untukmu sebuah liontin giok. Coba lihat, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Biarkan ibu memakaikannya untukmu. Untuk apa gadis kecil memakai liontin sebagus itu? Apa gunanya? Cepat atau lambat dia akan menikah, dan itu hanya akan menguntungkan orang lain. Lebih baik kamu berikan saja pada cucuku untuk dipakai. Benar sekali kakak ipar. Membesarkan anak perempuan, itu seperti membesarkan anak durhaka. Cepat atau lambat dia akan menjadi milik keluarga orang lain. Kalau menurutku, dengarkan saja ibu. Dan berikan itu pada Yu Chen kita. Lagi pula kamu tidak punya anak laki-laki. Begitu Yu Chen besar nanti, dia bisa merawatmu di hari tua. Tidak heran ibumu membesarkan anak durhaka sepertimu. Dengan ibu sepertimu, saya tidak akan berani membiarkan Yu Chen mengurus saya. Ibu lihat dia. Kebaikan tidak selalu dibalas kebaikan. Yu Chen kita harus masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking dan membawa kehormatan bagi keluarga kita. Aku bisa melihat bahwa sikapmu sama sekali tidak tulus mengenai pertukaran properti ini. Properti. Bai Xian, pertukaran properti apa? Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Ayo makan dulu. Kita bicara setelah makan. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Ini hanya soal memindahkan properti zonasi sekolah itu. Kena Masih Yu. Milisi Yu ipar laki-laki Tian Siwei. Begitu Yu Chen sukses nanti, kita bisa mengembalikannya padamu. Bai Yu Chen, bukan anak saya. Kenapa pula saya harus menukarkan properti saya dengan mereka? Hanya supaya dia bisa sekolah. Lagi pula, jika kalian menginginkan properti, kenapa kalian tidak membelinya sendiri? Sikap macam apa itu? Kami hanya meminta bantuan kecil padamu. Dan kamu bahkan tidak mau melakukannya. Yu Chen bukan keponakan kandungmu. Kakak ipar, kami hanya mencoba meminjam kuotamu. Kamu sangat kaya. Kamu bisa membeli yang lain nanti. Jika kalian begitu miskin, kenapa kalian tidak tidur di bawah jembatan saja? Tian Siwei, bukankah anggota keluarga terus saling membantu? Bukankah itu sudah seharusnya? Lagi pula, selama bertahun-tahun kamu pergi, ibu dan adik iparmu banyak membantu menjaga Jia. Bai Xian, apa kamu sudah gila? Menukarkan properti dengan mereka. Bagaimana dengan Jia kita? Jia masih punya 1 tahun lagi. Sebelum dia masuk kuliah, kita akan cari jalan keluarnya nanti. Lihat, putraku setuju. Kamu harus setuju dengan pertukaran ini. Suka atau tidak suka. Jangan harap. Hidupku sangat menyedihkan. Lihat, aku bekerja sangat keras untuk membesarkan putraku, dan dia menikahi istri seperti ini. Pak Tua, aku akan menyusulmu, agar aku tidak perlu menderita, karena perlakuan buruk menantuku di masa tua ini. Siwei, ibu tidak mudah membesarkanku. Dia sudah sangat tua. Tidak bisakah kamu bicara dengan baik padanya? Lagi pula pertukaran properti ini bukanlah masalah besar. Bai Xian, apa yang kamu katakan? Semuanya jangan tahan aku. Kamu lihat, dia bahkan tidak menganggapku ibu mertuanya di dalam hatinya. Cucuku yang malang, jika dia tidak masuk Universitas Tsinghua atau Peking. Saat aku pergi ke alam baka dan bertemu ayahmu, serta leluhur kita, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya kepada mereka? Tian Siwei, kamu sudah keterlaluan. Itu hanya properti. Apakah benar-benar sepadan? Apa kamu mau membuat ibu khawatir sampai mati? Kakak, di dunia ini tidak ada wanita yang tidak mendengarkan suaminya. Menurutku, bukan karena kakak ipar tidak menghormati ibu. Dia benar-benar mengabaikanmu. Ada orang yang pergi ke luar negeri sepanjang hari tidak pernah terlihat. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di sana? Kakak sulung. Aku tidak bermaksud lancang, tapi orang dengan kelopak mata tunggal tidak mungkin bisa menghasilkan anak dengan kelopak mata ganda. Bagus dasar jalang, beraninya kamu berselingkuh dari putraku. Katakan padaku, anak ini sebenarnya dibuahi oleh siapa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jia mirip dengan saya. Jika dia mirip dengan putramu itu, sudah tamat. Ibu, teknologi sudah sangat canggih sekarang.
Melakukan operasi kelopak mata ganda sangatlah praktis. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wei Xian dan saya sudah saling mengenal sejak kuliah. Saya sudah terlihat seperti ini sejak dulu. Itu mungkin karena kamu melakukannya lebih awal untuk menutupi kebenaran. Kalau tidak, mengapa kamu memihak orang luar dan tidak membela keluargamu sendiri setelah bertahun-tahun di luar negeri? Aku yakin semua uang itu dihabiskan untuk mendukung pria lain dan anak harammu itu, bukan begitu? Apakah kamu mendengar ini? Istrimu berselingkuh darimu, tepat di depan hidungmu, dan kamu masih tidak mau memberinya pelajaran. Ibu, si Wei tidak seperti itu. Lihat, kelopak mata anak itu sangat dalam. Dia sama sekali tidak terlihat seperti keluarga kita. Siapa yang tahu berapa banyak hal yang telah dia lakukan di belakangmu untuk mengkhianatimu. Dia telah menyeret nama baik keluarga kita ke dalam lumpur. Jika kamu tidak mau memukulnya, aku yang akan melakukannya. Aku akan memukulmu, wanita jalang. Dia mendorongku. Jadi, saya akan mendorongmu kembali. Wei Xian, Jia adalah darah dagingmu sendiri. Apakah kamu hanya akan menonton dan tidak melakukan apa-apa? Memangnya kamu mau aku berbuat apa? Itu ibuku. Ibu yang membesarkanku dengan penuh kesulitan. Lagi pula, sebagai generasi muda, kita seharusnya menghormati orang yang lebih tua. Kamu harus hentikan kebiasaan burukmu itu. Nenek, saat memukul anak tirimu gunakan ini. Ini lebih sakit. Cucuku memang yang paling pintar. Lihat aku memukul anak tiri ini. Jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, silakan coba. Wei Xian, saya benar-benar kecewa padamu. Saya bukan anak tiri. Jia, tidak, itu tidak benar. Jia adalah harta paling berharga bagi ibu. Tidak apa-apa. Ayo, ibu akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Kemarilah. Lihat, dia merasa bersalah. Ibu, tolong jangan bicara terlalu banyak bisa. Nama yang tertulis di sertifikat properti adalah namanya. Apa? Jia. Jia, apa yang terjadi di sini? Ibu? Apa salahku? Kenapa nenek hanya menyukai adik laki-lakiku dan bukan aku? Apakah aku bukan darah dagingnya? Bagaimana ibu bisa mengatakan hal itu? Jia, bagaimana mungkin kamu bukan anak kandungku? Kamu adalah harta paling berharga bagi ibu. Ibu? Kenapa mereka semua memanggilku anak tiri? Apa salahku? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini salah mereka. Jia, tenang saja. Ibu ada di sini. Dan ibu akan melindungimu mulai sekarang. Baiklah, jangan menangis lagi. Mereka benar-benar berpikir, saya adalah sasaran empuk. Ibu mengambil semua perhiasan si Wei dan uangnya. Kalau si Wei tahu, bagaimana aku harus menjawabnya? Ini semua mahar yang dia siapkan untuk Jia. Bicara apa maksudmu? Dia sudah bertahun-tahun di keluarga ini, dan bahkan belum memberimu seorang putra. Dia di luar sana menggoda orang lain, dan memiliki anak. Uang ini dianggap sebagai kompensasi atas kerugian emosionalnya. Jika dia berani membuat keributan, ceraikan dia. Ibu katakan padaku, jika aku benar-benar menceraikan Tian Siwei, bisakah kita membagi propertinya sama rata? Kita bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Setelah bertahun-tahun menjadi suami istri, saya mengandung Jia selama 10 bulan untukmu, dan melahirkannya. Tapi di matamu dan di hatimu, yang penting hanyalah uang saya. Dasar anak bodoh, kuras saja semua uang dari perusahaannya. Lalu cari seseorang yang muda, dengan tubuh yang bagus, dan lekuk tubuh yang indah. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Lalu, kamu bisa mendapatkan anak laki-laki lain yang besar, dan sehat. Dan ayahmu, di alam baka, akan bisa beristirahat dengan tenang. Ya.
Tapi perusahaan ini dibangun oleh Tian Siwei seorang diri. Kalau dia membuat keributan, apakah aku bisa menang? Kamu sangat bodoh. Seorang pria yang tidak tahu cara menangani istrinya bukanlah pria sejati. Ya, aku akan mendengarkan ibu. Bei Xian, jika kamu tidak punya hati, jangan salahkan saya jika saya kejam. Bukankah ini terlihat bagus? Kelihatannya bagus. Perhiasan saya dan semua yang ada di brankas sudah hilang. Bei Xian, apakah kamu tahu siapa yang mengambilnya? Aku tidak tahu. Siapa yang menginginkan barang rongsokanmu itu? Apakah mungkin Jia yang menyembunyikannya? Anak itu terlalu nakal. Jia selalu bijaksana. Tanpa izin saya, dia sama sekali tidak akan pernah mengobrak-abrik barang-barang saya. Saya rasa, pasti ada seseorang yang membobol rumah ini. Baiklah, saya akan menelpon polisi sekarang. Hal-hal yang ada di sana cukup untuk membuat seseorang dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Kamu berlebihan. Siapa di rumah ini yang akan mencuri darimu? Kalau kamu panggil polisi, bukankah para tetangga akan menertawakan kita? Hatiku sakit. Putra sulungku, putra keduaku. Apakah aku sedang sekarat? Kakak ipar, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu bahkan tidak bisa menjaga barang-barangmu sendiri, tapi malah menyalahkan kami karena mencurinya. Kamu membuat ibu sakit karena marah. Kakak ipar, sekarang setelah kamu membuat ibu sakit, mulai sekarang kamu yang akan merawatnya, memberinya makan, dan membersihkan kotorannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Keadilan akan ditegakkan. Biarkan dia melayaniku. Sakit lagi. Aku ingin makan perjamuan kerajaan yang mewah, dan saya ingin minum kopi giling tangan. Tubuhku terasa sangat tidak sehat. Biarkan dia melayaniku. Suruh dia memijatku, menggosok punggungku, dan membersihkan kotoranku. Dengan energimu itu, kamu akan hidup lebih lama dari kura-kura, dan nafsu makanmu lebih baik daripada babi. Kamu tidak butuh siapapun untuk mengkhawatirkanmu. Begitukah cara bicara pada ibuku? Tian Siwei, aku melihat dengan jelas sekarang bahwa kamu hanya tidak ingin melayaniku. Setelah aku melahirkan suami yang luar biasa untukmu, tanpa dia, di mana posisimu sekarang? Dan kau tidak mau melayaniku. Setelah aku bekerja keras mati-matian mengurus kalian semua, kau benar-benar anak durhaka. Saya tidak punya waktu untuk melayanimu. Saya terlalu sibuk berselingkuh darimu. Sibuk berselingkuh dari putramu yang berharga itu. Jika kamu butuh seseorang untuk melayanimu, minta saja pada kedua putramu yang berharga itu. Tian Siwei, ibu hanya bicara karena marah kemarin. Kenapa kamu masih mendendam? Minta maaf pada ibu sekarang juga. Jika kakak ipar tidak mau melayanimu, maka suruh dia membayar 5 juta sebagai harga perawatannya. Tepat sekali. Buat dia membayar setidaknya 5 juta. Dengan 5 juta itu, kita bisa membelikan cucuku rumah baru di kawasan zona sekolah favorit. Saya bisa membelikanmu peti mati dan guci berlapis emas dengan harga itu. Dan harganya bahkan tidak sampai 5 juta. Putra sulungku, dengar apa yang dia katakan. Tidak bisakah kau mengendalikannya? Tian Siwei, ibu sedang tidak enak badan. Jadi berhenti memancing kemarahannya. Lagi pula sebagai menantu, mengurus ibu mertuamu adalah kewajibanmu, bukan? Dia tidak melahirkan atau membesarkan saya. Jadi, bagaimana bisa itu menjadi kewajiban alami? Merawatnya adalah sebuah kebaikan. Tidak merawatnya pun sangat bisa dibenarkan. Dan kamu, jika kamu ingin menunjukkan bakti, jangan menyuruh orang lain. Berhentilah dari pekerjaan yang saya berikan padamu. Tinggallah di rumah dan layani ibumu. Dan itu akan menghemat 5 juta kita. Siwei, bukan itu maksudku. Seorang pria adalah langit dan bumi. Putraku adalah tiang keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah? Kalau kau mau mengundurkan diri, lakukan saja dan berikan perusahaannya padanya. Kakak sulung, jika kamu menjadi CFA, bisakah kamu memberiku posisi manajer untuk bersenang-senang? Kakak, istriku sudah menjadi manajer. Aku tidak boleh lebih rendah darinya. Aku hanya ingin menjadi wakil CEO. Rencana yang cukup cerdik yang kamu punya. Jadi seluruh keluarga bersekongkol melawan saya begitu. Seorang pria harusnya yang menjalankan bisnis keluarga. Wanita sepertimu, yang tidak pernah ada di rumah, dan berselingkuh dengan pria tidak benar itu, bertingkah tidak senonoh. Kau tidak punya rasa malu. Putraku masih harus menjaga reputasinya. Orang sepertimu, jika dia belum menceraikanmu, kau harusnya bersyukur. Memberi dia anak laki-laki saja kau tidak bisa. Pria macam apa yang mau denganmu? Siwei, kamu terlihat tidak sehat. Akhir-akhir ini, kenapa tidak? Aku bantu mengelola perusahaan selama beberapa hari. Kamu sebaiknya di rumah dan istirahat. Kenapa bertanya padanya? Pergi. Pergi sekarang juga. Jika dia berani menolak satu kata saja, maka ceraikan dia. Ibu akan mencarikanmu istri baru. Untuk menjadi ibu tiri bagi putrimu itu, pukuli dia setiap hari. Dan lihat apakah dia masih berani membantah. Tepat sekali. Ibu tiri, bagaimana mungkin dia bisa baik pada seorang anak, kakak ipar? Meskipun kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Jia. Tidak ada yang boleh menyentuh putri saya.
Pria tidak bisa diandalkan. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Itu benar. Saya benar-benar harus membuat rencana serius untuk Jia-Jia. Kau takut sekarang bukan? Kakak, sekarang setelah kamu akan menjadi CEO, maka bukankah kita harus mengganti rumah di zonasi sekolah ini? Ibu, Dengan yang lain juga. Jangan khawatir ibu. Begitu Yushen kita masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking, dia pasti akan menjadi orang pertama yang kembali dan membalas budimu. Tingkatkan kita pasti akan meningkatkan. Kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik dan besar. Rumah zonasi sekolah saat ini, dibandingkan dengan yang di Dongjiang, masih kurang. Aku tidak bisa memberikan yang kurang untuk cucuku. Menantu, ikut aku untuk membayar. Jika kau berani melangkah pergi, aku akan mematahkan kakimu. jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Bukan hanya aku tidak akan kabur, aku akan membuat kalian semua yang bersekongkol melawanku membayar harganya. Lobi pusat penjualan properti. Selamat datang. Selamat datang. Manajer pusat penjualan properti. Nyonya terima kasih sudah datang. Boleh saya tanya properti? Seperti apa yang Anda cari? Ibu, Apa kau buta? Nyonya rumah ada di sini. Kenapa kau bertanya padanya? Ini salahku. Saya tidak mengenali status Anda. Nyonya tua tolong jangan marah. Properti seperti apa yang Anda cari? Tunjukkan padaku. Paling mahal, rumah terbaik, di kawasan sekolah favorit, yang bisa membantu kujuk sayanganku menjadi lulusan terbaik. Perumahan zonasi sekolah termurah di Dongjiang. Setidaknya 2 juta. The Champions Mansion setidaknya 5 juta. Nyonya tua ini benar-benar bermulut besar. tingkat penerimaan di Champions Mansion adalah 99% dan bahkan menawarkan jaminan masuk ke Universitas Tsinghua dan Peking. Harganya 5 juta. Kalau aku jati kamu, aku juga akan membelinya. Jadi ternyata Anda membeli rumah untuk cucu Anda? Itu mudah dilakukan. Silakan lewat sini. Konsultan penjualan properti. Nyonya, bantu aku menjual properti ini secepat mungkin. Ini adalah properti zonasi sekolah di Jalan Gulou. Selain agak kecil, tingkat penerimaannya dalam beberapa tahun terakhir tidak kalah dari Champions Mansion. Nyonya rumah sulit didapat sekarang ini. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Menyiksa putriku, berencana mengambil rumahku. Aku akan memastikan kalian akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jika aku tidak bisa memiliki rumah besar, aku akan mengambil kembali yang kecil juga. Selama harganya cocok, jual secepat mungkin. Baiklah Nyonya, serahkan padaku. Mari. Lihatlah Nyonya tua. Ini adalah perumahan zonasi sekolah terbaik di Dongjiang saat ini. Baik lokasinya maupun tata letaknya. Itu adalah konfigurasi yang optimal. Cucu Anda akan tinggal dan belajar di sini di masa depan. Dan suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi bakat kelas dunia, tingkat atas. Bagus. Kami ambil yang ini. Yang paling mewah, yang paling berkelas. Berapa harganya? Hanya saja sedikit mahal. Putraku saat ini adalah CEO sebuah perusahaan. Apa artinya uang sekecil ini? Katakan saja. Jangan sampai ini menghambat cucuku masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking. Tepat sekali. 5 juta ini bagi Anda hanyalah setetes air di samudera. 5 juta. Properti ini ada cukup banyak orang yang mengantre untuk mendapatkannya. Anda pasti mampu membelinya, kan? Berlagak seperti orang kaya padahal tidak punya uang. Wanita tua ini bertingkah seperti permaisuri Cisi, sangat pemilih. Dia pasti berpura-pura. Aku berani taruhan 100 yuan. Dia pasti berpura-pura. Apa yang orang miskin seperti kalian tahu? Aku hanya kecewa rumah ini. Tidak cukup bagus untuk cucuku. Hanya 5 juta bukan? Kami ambil. Pak Wang, harga dan ukuran rumah ini One DC Block One. sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekarang, jika Anda menandatanganinya selama liburan festival pertengahan musim gugur, Anda juga bisa berpartisipasi dalam acara memecahkan telur emas di perumahan kami. Luar biasa. Saya kebetulan butuh rumah untuk sekolah anak saya. Kalau begitu mari kita selesaikan. Baiklah, Mari kita tanda tangani kontraknya. Ibu. 5 juta. Bukankah rumah ini agak mahal? Mahal maksudmu mahal bagaimana? Untuk cucuku. Berapapun harganya sepadan. Saya hanya suka dengan Nyonya tua yang begitu lugas. Mari. Ini kontraknya. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat. Setelah kontrak ini ditandatangani,
Jika Anda tidak bisa menyediakan uang untuk rumah tersebut, maka ada biaya penalti sebesar 500.000 yuan. Hanya segitu saja. Memangnya kau meremehkan siapa? Ya, ya itu bagus. Ayo ketuklah. Pecahkan. Semoga karir Anda menanjak dan kesuksesan Anda melambung. Semoga Anda selamanya dikelilingi oleh rumah mewah dan mobil bagus. Dikelilingi selamanya. Ayo pecahkan. Nyonya tua, Anda baru saja mengungkapkan segel yang tak tertandingi. Cucu Anda pasti akan menjadi pilihan surga dan ditakdirkan untuk jabatan tinggi. Cucuku pasti akan menjadi orang hebat. Jika Anda melakukan pembayaran sekarang, hari ini, Anda dan cucu kiriman surga Anda bisa langsung pindah. Ibu, cepat suruh kakak iparku membayar. Kita bisa pindah hari ini. Aku belum pernah tinggal di rumah seharga 5 juta yuan sebelumnya. Ibu, Kalian semua menikmati keberuntungan cucuku. Putra sulung, suruh istrimu membayar. Istriku, apa kamu dengar apa yang ibu katakan? Bayar sekarang. Hei, kenapa kau tertawa? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu membayar? Jangan pura-pura bodoh. Jangan tidak tahu malu. sudah aku bilang, jika kamu tidak ingin putrimu dipukuli sampai mati oleh ibu tirinya, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera bayar. Bukankah Anda kaya? Mengapa Anda masih menyuruh menantu Anda yang membayar? Tepat sekali. Apakah seluruh keluargamu hanya sekumpulan parasit yang menghisap darah menantumu? Sejak dia menikah ke keluarga kita, uangnya adalah uang putraku. Itu uang putraku. Jadi kenapa kalau aku menyuruhnya membayar? Jadi Anda hanya hidup dari uang seorang wanita. Ada begitu banyak orang yang mengejar putraku. Antriannya bisa sampai ke ibu kota. Bisa menikah ke keluarga kita. Itu seperti leluhurnya sedang tersenyum padanya. Nenek ini sudah zaman apa masih bilang begitu? Jika wanita cantik ini terjebak dengan putramu, pohon bengkok itu akan jadi kesialan yang nyata. Diam. Apa katamu? Ibu. Istriku, jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Bayar uangnya sekarang. Bayar? Bayar uang apa? Bukankah kalian yang punya uang? Kalian saja yang beli. Keputusanmu membeli properti di Champion S Mansion sama sekali tidak ada urusannya denganku. Tian Siwei. Tian Siwei. Apa kau mencoba memberontak? Jika kau menghambat pendidikan kuliah cucuku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak kendalikan istrimu. Kakak, jika istrimu tidak membayar, maka kamu yang akan terjebak dengan biaya penalti 500.000 yuan ini. Istriku, lihat. Kontraknya sudah ditandatangani. Penaltinya sangat besar. Bayar saja dulu rumahnya. Saat hujan besar nanti, kita bisa mengalihkan rumahnya kembali ke kita. Bukankah lebih baik kalau kamu berikan saja nanti? Aku yang bayar. Properti ini bahkan tidak atas namaku. Itu bukan atas nama putriku juga. Dan pastinya bukan untuk sekolah putriku di masa depan. Ini hanya untuk membiayai cucu kesayangan ibumu. Aku tanya padamu, atas dasar apa? Atas dasar apa? Muka keluarga kalian lebih tebal dari tembok kota. Dia memberontak. Dia memberontak. Dia terang-terangan melawan ibu mertuanya. Jantungku sakit sekali. Putra sulung, apa aku mau mati? Lihat ibu sangat kesakitan. Biarku beritahu. Kalau kau ingin aku membayar, jangan harap. Dunia benar-benar sudah terbalik. Pukul dia. Pukul dia dengan keras. Beri dia pelajaran. Lihat, apakah dia berani melakukannya lagi? Benar. Pukuli dia sampai mati. Pukul dia. Cepat. Kamu mau memukulku. Kamu mengerikan, kamu pantas dipukuli. Kamu. Jangan paksa aku untuk melawan. Kau sendiri yang memaksaku untuk melawan. Kau berani memukul putraku. Aku akan memukulmu sampai mati. Apa kalian semua sudah puas sekarang? Hajar anak mami itu. Hidup dari wanita, tapi masih sombong. Benar, terus pukul. Terus pukul. Saudari-saudari, jika kalian tidak bisa menang, kami akan mendukungmu. Tian Siwei, kamu sudah keterlaluan. Aku bisa memaafkanmu memukulku, tapi kamu benar-benar memukul ibuku. Bagaimanapun, dia orang tuamu. Orang tua? Aku tidak punya orang tua yang bertindak seperti penjahat. Kakak sulung panggil polisi. Tangkap dia. Aku ingin melihat seberapa sombong dia nanti. Benar, panggil polisi. Biarkan dia masuk penjara. Kakak, maka kamu bisa mengambil alih perusahaan. Bagus. Jadi kau ingin memanggil polisi. Aku sendiri yang akan memanggil mereka. Saat polisi datang,
Kau akan mendekam 20 tahun di penjara. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya akan menghabiskan 20 tahun di penjara. Halo 110 benar, aku ingin melaporkan tindak kejahatan. Mahar putriku telah dicuri, senilai lebih dari 10 juta. Tolong kirim petugas ke sini. Bagus sekali. Kau benar-benar berani. Berani-beraninya menentangku. Begitu. Kenapa kau gugup? Perusakan properti dengan sengaja akan menambah 20 tahun lagi masa hukumanmu. Negara bisa menanggung masa tuamu. Itu terdengar bagus, bukan? Istriku, lihat, ibu baru saja menghancurkan ponsel murahanmu. Kita akan ganti yang baru. Bukankah itu cukup? Kenapa harus dibesar-besarkan? Kakak, kenapa kamu masih membuang-buang napas padanya? Ceraikan saja dia. Berjuanglah untuk mendapatkan hak asuh anak itu. Mari kita lihat seberapa sombong dia nanti. Si Wei, demi tahun-tahun pernikahan kita. Kalau kamu bayar hari ini dan membeli rumah itu, aku akan anggap semua ini tidak pernah terjadi. Aku tidak akan pernah membahas perceraian lagi. Bei Xian, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Hadapi kenyataan. Bukan, kau yang menceraikanku. Tapi aku yang menceraikanmu. Lupakan rumah di Campion S Mansion. Bahkan rumah yang kau tinggali saat ini. Bisa aku ambil kembali juga. Nona Tian, Pak Wang ini ingin menandatangani kontrak pembelian dengan Anda. Apa? Baik, aku akan tanda tangan. Kau berani. Ini rumahku. Coba saja kalau berani. Setelah kau menikah ke keluarga kami, rumah ini menjadi milik kami. Jika kau berani menjual rumah ini, kau harus melangkahi mayatku dulu. Itu tidak bisa. Aku harus melangkahi mayat seluruh keluargamu. Untuk melakukannya, begitulah seharusnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia akan menjual rumah itu dan tidak membelikan kita yang baru. Lalu bagaimana dengan Yu Chen? Kita nanti. Menurutku, wanita ini sudah gila. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit jiwa. Dia gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Dan semua asetnya akan menjadi milik kami. Keluarga ini benar-benar jahat. Mereka ingin merampas properti orang dan bahkan mengirim mereka ke rumah sakit jiwa. Jangan takut, saudari. Jika mereka berani memanggil siapapun, aku yang akan membuat mereka dikirim duluan. Apa urusannya denganmu? Ikut campur urusan orang lain? Mengirim istrimu sendiri ke rumah sakit jiwa. Menindas seorang wanita. Pria macam apa kau ini? Kami hanya membela kebenaran. Sok pahlawan. Terima kasih semuanya. Tolong tenang saja. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka mendapatkan sepeser pun lagi dariku. Berikan kontraknya. Aku akan tanda tangan. Si Wei, semua ini bisa diselesaikan hanya dengan membeli rumah. Kenapa kamu harus membuat suasana jadi tidak enak? Benar kakak ipar. Itu hanya satu rumah, dan bukannya kamu tidak mampu membelinya. Bukan begitu. Kenapa membuat segalanya jadi tidak nyaman? Kita semua keluarga. Kebahagiaan adalah yang terpenting. Bukan begitu? Itu benar kakak ipar. Ini hanya sebuah rumah. Tunggu sampai Yushan kita mencapai kesuksesan dan ketenaran. Aku akan membayarmu nanti, oke? Jika kau berani membiarkan dia menandatangani, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Maaf Nyonya tua. Tapi keluargaku sudah habis, tersisa aku saja. Tahu? Kau tidak bisa menjualnya. Ini rumah kami. Xiao Lam Xiao Hu. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Siapapun yang berani menghalangi anakku sekolah berarti menjadi musuh. Saya Wang Ye. Hei Ben. Kalian berdua pasti berselingkuh. Pantas saja kamu begitu bersikeras untuk menjual rumah itu kepadanya. Jadi dia selingkuhanmu ya? Semuanya kemari lihat. Wanita ini tidak hanya berselingkuh dari kakakku. Dia bahkan mencoba menjual rumahnya. Jadi kamu benar-benar berselingkuh dengannya. Kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Kartu bank saya itu, yang kau gelapkan, memiliki lebih dari selusin catatan menginap di hotel. Siapa sebenarnya yang berselingkuh? Mari kita selidiki ini, dan semuanya akan menjadi sangat jelas. Jangan berani-beraninya memfitnahku. Aku sedang pergi urusan bisnis. Kamu hanya mencoba menutupi perselingkuhanmu sendiri. Kau tidak berguna. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, aku akan menghabisimu. Tidak sabaran ya? Kau berselingkuh dari kakakku. Bagaimana? Bisa kamu masih begitu sombong? Bei Xian, jika kau tidak menyembunyikan apapun, maka beranikah kau membiarkan kami menyelidikinya? Jika ternyata itu benar, sore ini, kita akan pergi dan menyelesaikan prosedur perceraian. Lihat betapa bersalah dan pengecutnya dia. Aneh jika dia tidak menyembunyikan sesuatu. Si Wei, apapun yang orang katakan, aku tetap seorang pria.
Berikan aku sedikit harga diri. Jangan abaikan tahun-tahun kita bersama dalam pernikahan. Pikirkan Jia. Jia tidak bisa tumbuh besar tanpa seorang ayah. Aku sama sekali tidak akan melepaskan hak asuh anak kita. Di mana kau saat ibumu mempermalukanku dan menyiksa Jia? Beisian, kau hanyalah pengecut yang tidak punya pendirian. Itu bohong. Bagaimana mungkin ibuku menyiksa Jia? Apa yang kamu bicarakan? Jia penuh luka dan menderita depresi berat. Apa kau tahu bahwa dia harus pergi ke rumah sakit setiap hari untuk terapi psikologis? Beisian, jika kau masih punya sedikit saja hati nurani, maka pergilah dengan tangan hampa. Pergi dengan tangan hampa. Tian Siwei, kalau bukan karena ibuku yang membantumu menjaga anak itu, apa kamu pikir kamu bisa membangun perusahaan sebesar ini? Biar aku beritahu, perusahaan ini setidaknya separuhnya adalah milikku. Dan soal anak itu, aku juga akan mengambil hak asuhnya. Apa maksudmu setengah? Seluruh perusahaan ini milik keluarga kami. Dia di luar sana menggoda orang asing dan melahirkan anak haram untuk keluarga kami. Jika ada yang pergi dengan tangan kosong, itu dia. Xiaolam Xiaohu. Wanita tua ini berlagak tangguh. Beri anak laki-lakinya yang tidak punya pendirian itu pelajaran. Dimengerti. Kau. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kau memukul putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kamu memukul kakakku. Aku. Wajahku. Panggil polisi. Panggil polisi sekarang juga. Seseorang akan terbunuh. Kau tidak mampu membeli rumah, tapi berani datang ke sini dan membuat masalah. Tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Mereka yang memukul kami duluan. Atas dasar apa kau menangkap kami? Kalian semua bersekongkol. Aku akan melaporkan kalian. Wanita tua. Perjanjian pembelian rumah. Kontrak untuk Champions Mansion ini adalah sesuatu yang baru saja Anda tanda tangani dengan kami. Dengan berpura-pura kaya. Jika Anda tidak bisa menyediakan uangnya sekarang, Anda masih berutang kepada kami. Biaya penalti sebesar 500.000 yuan. Kami yang seharusnya mengajukan keluhan. Bayar sekarang juga. 500.000 yuan. Kenapa kau tidak mencurinya saja? Sudah kubilang aku tidak mau membeli rumah ini, jadi tidak akan. Semuanya hitam di atas putih. Jangan coba-coba memutar balik fakta. Tidak akan semudah itu. Ibu saya yang menandatanganinya tadi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali. Itu adalah tanda tangan ibuku. Yang berarti itu adalah tanda tangan kakakku. Itu tidak ada hubungannya dengan kami sebagai pasangan. Percuma membuat alasan di sini denganku. Kalian bisa menjelaskan diri kalian di kantor polisi. Bawa mereka pergi. Lepaskan. Tian Siwei, apa kamu benar-benar akan berbalik melawanku hanya karena sebuah rumah? Nona Tian, orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tepat sekali. Demi menjebak putri sendiri. Mereka benar-benar tercela. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya untuk mengajukan perceraian. Saat kau keluar dari kantor polisi, sebaiknya kau berpikir matang-matang tentang bagaimana kau akan bertahan hidup sebagai pengemis. Biar aku beritahu, aku tidak akan pernah selamanya menceraikanmu. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Tian, jika Anda tidak keberatan sekarang, mari kita tanda tangani kontraknya. Terima kasih atas dukungan adil Anda barusan, Pak Wang. Bisa mendapatkan rumah ini adalah kehormatan bagiku. Berkat kesediaan Nona Tian untuk melepaskannya, anak saya bisa bersekolah. Baiklah, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. Dia, ikut nenek. Ibumu memintaku datang menjemputmu. Cepat masuk ke mobil. Aku tidak mau. Ibuku bilang dia akan datang menjemputku. Aku ini nenek kandungmu. Apa mungkin aku membohongimu? Ayo pergi. Bagaimana dengan uang yang kau janjikan padaku? Uang apa? Kau, Kau apa? Minggir, atau aku akan melaporkanmu. tidak apa-apa. Biar ku beritahu sesuatu Nenek Jia, tanpa persetujuan ibunya. Tidak ada dari kalian yang boleh membawanya kemanapun. Kau tahu itu. Aku nenek kandungnya. Dia cucu kandungku. Kenapa aku tidak boleh membawanya? Biar ku beritahu sesuatu. Rumah sakit kami memiliki peraturan ketat. Kecuali wali sah Jia, tidak ada yang diizinkan membawanya. Aturan itu kaku, tapi orang bisa fleksibel. Aku tidak peduli soal itu. Aku akan membawanya hari ini apapun yang terjadi. Dasar tidak tahu malu. Minggir dari jalanku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu sekarang juga. Minggir. Tidak, aku tidak mau. Ayo pergi. Panggil ibuku cepat. Tian Siwei. Halo, Halo Ibu Jia, di mana Anda? aku sedang di dekat rumah sakit. Ada apa? Nenek Jia ada di sini sekarang, dan dia mencoba membawa Jia pergi. Anda harus segera ke sini. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ibu mertuaku tahu bahwa Jia ada di rumah sakit? Ini terjadi aku. Aku segera ke sana. Jalan. Lepaskan aku. Jia. Aku ingin mencari ibuku.
Tujuh kesayanganku, ibumu memintaku untuk menjemputmu. Dia ada di dalam mobil. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja sendiri. Pergi lihat sendiri. Jangan ditutup. Li Hui, jika kau berani menyentuh Jia, bahkan dengan satu jari saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bei Xian, jika kau masih punya sedikit saja nurani, suruh ibumu melepaskan Jia sekarang juga. Tian Siwei, dengar ya. Keadaan jadi seperti ini hari ini. Karena kamu, percuma kamu mengancam kami. Kalau kamu ingin melihatnya lagi, pulanglah dan siapkan 10 juta yuan untuk tebusannya. Aku akan membayar uangnya. Aku akan membayar berapapun yang kau minta. Lepaskan Jia dulu, bisa? Sekarang, kamu memohon padaku. Dengar ya, nanti aku telepon. Sebaiknya kamu ikuti instruksi kami. Dengan begitu kamu mungkin masih bisa melihat putrimu. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Bei Xian, Jia adalah putri kandungmu. Kau tidak bisa memperlakukan Jia sebagai alat untuk mencari keuntungan seperti ibumu. Sekarang kamu tahu Jia itu putriku. Saat aku memintamu membawa Jia pulang waktu itu, apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Jia sekarang di bawah hak asuhku. Siapkan uang nafkah anaknya. Itu adalah kewajibanmu. Bei Xian, kau benar-benar bajingan. Ya, aku memang bajingan. Dan kamulah yang memaksaku menjadi seperti ini. Ibu, tutup pintunya, jangan buang napas lagi padanya. Semua ini karena dia. Dia alasan kita berhutang 500.000 yuan. Lupakan saja, jalan-jalan saja. Tidak, kembalikan Jia padaku. Kembalikan Jia padaku. Jia, aku tidak akan melepaskannya. Bahkan jika harus mati. Dan aku tidak akan membiarkan Jia jatuh ke tangan sampah sepertimu. Lepaskan. Jia. Jia. Dasar anak nakal, kamu melompat dari mobil, kenapa tidak sekalian saja patah lehermu? Kamu sama saja dengan ibumu, keduanya makhluk tidak punya hati. Bawa dia pergi. Lepaskan, jangan rebut Jia. Jangan rebut Jia. Tolong, ada yang menculik anak. Ada yang menculik anak. Apa yang kau lakukan? Turunkan anak itu sekarang juga. Di siang bolong, kau berani menculik anak orang lain. Ini benar-benar tidak tahu hukum. Aku paling benci penculik. Jika kau melakukan itu lagi, aku akan turun tangan. Aku difitnah. Dia penculiknya. Ini cucuku. Dia yang mencoba menculik cucuku. Aku enak sebentar saja. Dan dia hampir berhasil. Rumah tanggaku yang bahagia. Dia hampir menghancurkannya semua. Tidak, itu tidak benar. Mereka berbohong. Aku ibu kandung anak ini. Aku bukan penculik. Semuanya aku mohon. Tolong biarkan aku membawa anak ini ke rumah sakit. Anak ini tidak bisa menunggu. Aku mohon pada kalian semua. Anak ini. Dia benar-benar mirip dengannya. Jangan dengarkan kebohongannya. Mereka cuma kebetulan mirip itu saja. Kemari lihat. Ini cucuku. Lihat kalian semua. Dasar pedagang manusia licik. Aku hampir saja percaya padamu. Tidak. Aku punya foto anak ini. Di ponselku. Tadi ada di mana ponselku? Pasti terjatuh saat aku berlari. Aku mohon. Biarkan aku membawa anak ini ke rumah sakit dulu. Kalian bisa melakukan tes DNA di rumah sakit. Jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak punya bukti. Tujuan satu-satunya melakukan ini adalah untuk mengulur waktu. Dia mengulur waktu hanya untuk menunggu kaki tangannya datang. Semuanya jangan percaya padanya. Menjijikkan sekali. Dia pantas dipukuli. Benar, kembalikan anak itu kepada neneknya. Lihat saja betapa cemasnya wanita tua malang itu. Tidak, itu tidak benar. Aku benar-benar ibu anak ini. Aku bukan penculik. Jangan rebut anak ini. Semuanya kalian tidak boleh membiarkan penculik ini lolos. Jangan sakiti anak ini. Jangan sakiti Jia. Aku mohon, jauhkan tanganmu dariku. Pukuli penculik itu sampai mati. Pukuli penculik itu sampai mati. Aku bukan penculik. Hentikan. Cio Tian, apakah Anda baik-baik saja? Mereka mencoba merebut anak ini. Cepat hentikan mereka. Lihat itu. Kaki tangan mereka sudah di sini. Mereka menculik anak itu. Bagus, jadi mereka punya kaki tangan ya. Ayo kita pukuli dia juga. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan para penculik ini pergi. Itu tidak benar. Sama sekali tidak seperti yang mereka katakan. Tunggu sebentar, aku bisa membuktikan bahwa kami bukan penculik. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Nona muda kami mengenakan leontin giok bermotif naga di lehernya. Itu adalah hadiah festival pertengahan musim gugur yang Cio Tian kami beli di pelelangan seharga 5 juta yuan. Leontin giok seharga 5 juta yuan. Itu bisa untuk membeli apartemen zonasi sekolah lagi. Bagi cucu laki-lakiku dengan uang itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak kalian keluarkan saja dan lihat? Kalian bahkan tidak mau melihatnya. Dan kalian sudah menyebut kami pembohong. Apakah kau merasa bersalah?
Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Lihat. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Jia adalah putri kandung Ciu kami. Liontin Giap ini adalah sesuatu yang aku doakan di Kuya. Mereka hanya datang untuk menculik anakku karena mereka mengintai Liontin ini. Dan sekarang mereka mencoba menjebakku. Bukan begitu. Kami memiliki sertifikat penilaian untuk Liontin itu. Tolong semuanya lihatlah. Sertifikat apa? Apa yang tidak bisa dipalsukan zaman sekarang? Ini cuma sesuatu yang mereka siapkan sebelumnya. Itulah kenapa mereka bisa mengeluarkannya sekarang. Para penculik hari ini punya banyak sekali trik. Untung kita menemukannya tepat waktu. Kalau tidak anak itu pasti sudah dibawa pergi. Semuanya. Ayo ikat mereka sekarang juga. Dan kirim mereka ke kantor polisi. Para penculik ini pantas mati. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan menjadi korban berikutnya. Tunggu sebentar, aku beritahu kalian semua. Kalian melakukan hal yang salah, karena kebaikan yang salah tempat. JL dia, sama sekali bukan penculik. Dia adalah ibu kandung anak itu. Alasan yang sama hari demi hari. Kamu masih tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Cepat ikat mereka. Ikat mereka. Cepat, tepat sekali. Jangan biarkan penculik itu kabur. Ya cepat. Jia. 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 Tunggu saja kalian. Lepaskan. Jika nona muda terluka sedikit saja, semua orang yang ada di sini akan dimintai pertanggungjawaban. Jia. CL Tian tolong makan sesuatu. Hanya dengan menjaga kekuatan Anda akan memiliki energi untuk melawan mereka sampai akhir. Aku tidak pernah takut menghadapi mereka secara langsung. Tapi setiap kali aku memikirkan Jia di tangan mereka. Hatiku sakit seolah ditusuk pisau. Lagi pula, Jia adalah darah daging mereka sendiri. Mereka hanya bertaruh pada fakta bahwa Anda peduli pada Jia. Itulah sebabnya mereka menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Mengenai Dr. Shu itu, mereka sudah dalam penyelidikan. Jadi kita hanya perlu tetap tenang dan menunggu mereka menghubungi kita. Kau tidak tahu orang-orang ini. Mereka benar-benar tidak punya moral. Itulah kenapa Jia masih dalam bahaya. Jika mereka punya sedikit saja rasa peduli pada Jia sebagai darah daging mereka sendiri, mereka tidak akan pernah menggunakan taktik tercela untuk merebut Jia dariku. Tidak heran Dr. Xian mengatakan bahwa preferensi ibu mertuamu terhadap anak laki-laki hanyalah permukaannya saja. Kenyataannya seluruh keluarganya menderita NPD, gangguan kepribadian narsistik. Itulah sebabnya nona muda didorong ke dalam depresi berat. Apakah Dr. Zhang ada di sini tadi? Ya, dia benar. Tapi melihat Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, dia kembali ke rumah sakit. Dia bilang dia akan datang menemui Anda lain hari. Apakah Dr. Zhang mengatakan hal lain? Dia mengatakan bahwa NPD itu seperti kanker pikiran. Apa? Kanker pikiran. Kanker pikiran. Istilah itu terdengar sangat mengerikan. Itu benar. Penderita NPD itu seperti vampir emosional. Mereka hanya tahu cara mengambil, tidak pernah tahu cara memberi. Yang lebih menakutkan adalah, pola ini sering diturunkan dari generasi ke generasi. Dr. Xiang secara khusus memperingatkan untuk tidak mengandalkan Bizia untuk bekerja sama dengan kita dalam menyelamatkan nona muda. Sejak aku melihatnya berselingkuh, aku sudah tidak punya harapan apapun terhadapnya. Selain itu, Dr. Xiang menyebutkan bahwa penderita NPD memiliki fantasi tidak realistis tentang kekuasaan, kesuksesan, kejayaan, dan cita-cita. Mereka percaya, mereka berhak mendapatkan hak istimewa secara alami. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa mereka adalah ahli penyamaran tanpa menyadarinya. Mereka berpura-pura bekerja keras, berpura-pura mencari uang, berpura-pura berkontribusi. Dalam sistem kognitif mereka, dunia ini selalu menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mereka selamanya mencari target berikutnya untuk dikuras. Ternyata, akulah sumber darah berharga yang mereka incar. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa kamu berisik sekali? Aku cuma sedang bersih-bersih. Baiklah. Karena kita berdua tidak layak duduk di meja ini. Jangan harap bisa mengambil hadiah-hadiah itu. Aku memberikan semua orang. Kenapa kamu merusak barang-barang? Lihat istri yang kamu nikahi. Apa salahnya aku menghancurkan properti milikku sendiri? Baiklah, rumah ini juga aku yang beli. Kalian semua, keluar dari rumahku sekarang juga. Apa kamu sudah gila? Kami tinggal di rumah ini sekarang. Jadi ini milik kami.
Kamu pikir, kamu siapa bisa mengusir kami? Si Wei, ini festival pertengahan musim gugur, jangan marah pada ibu. Dia sudah tua. Dan mengurus keluarga itu tidak mudah. Duduk dan makanlah. Tepat sekali. Mereka selalu suka tenggelam dalam fantasi yang tidak masuk akal tentang hal-hal yang bukan milik mereka. Cio Tian, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dr. Xiang secara khusus menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan sifat psikologis mereka untuk melawan balik. Maksud Dr. Zheng adalah, Meskipun mereka tidak bermoral dan tidak punya batasan, tapi penderita NPD sebenarnya sangat peduli tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Inti mereka sangat tidak stabil. Dan mereka bahkan tidak aman dan rapuh. Selama kita mengekspos mereka di depan umum, mereka akan benar-benar kehilangan muka di masyarakat. melawan api dengan api begitu. Aku memang sudah berkonsultasi dengan pengacara. Karena Bui Xian dan aku masih terikat pernikahan yang sah. Akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sekarang demi menyelamatkan Jia Jia, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengubah strategiku. Apa rencana Anda sekarang, Cio Tian? Karena mereka sudah mengatur panggung dari balik bayang-bayang. Kita sebaiknya bermain peran sampai pertunjukannya selesai. Maksud Anda mengalahkan mereka dengan taktik mereka sendiri? Tepat sekali, hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan Jia Jia secepat mungkin dan mengungkap wajah asli para iblis ini ke hadapan publik. Li Hui, Halo, Ibu, maafkan aku telah menyeret Ibu ke dalam masalah ini. Kau harus segera menceraikan monster ini. Jangan khawatirkan aku. Apa yang kamu bicarakan? Mari kita lihat, apakah aku bisa menghabisimu? Jia Jia. Li Hui, biar ku beritahu sesuatu. Jika ada sedikit saja goresan di tubuh putriku, maka aku bersumpah, kamu tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dariku. Dan dengar ya Tian Si Wei, sebagai neneknya, sudah sewajarnya aku mendisiplinkan cucu perempuanku. Kalau kamu ingin gadis ini kembali di sisimu, siapkan 8 juta tunai segera. Alihkan perusahaanmu atas nama Bui Xian, dan biarkan Bui Xian yang mengelola perusahaan. Baik. Aku setuju. Tapi sebelum itu, aku harus melihat Jia Jia terlebih dahulu. Aku harus memastikan putriku benar-benar tidak terluka. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Baiklah, seolah kamu berani berbuat curang di depanku. Cio Tian, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku harus menyelamatkan Jia Jia. Tapi perusahaan ini adalah hasil dari semua kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya dengan matang? Justru karena itulah aku tidak takut. Itu karena selama bertahun-tahun ini, aku mengandalkan kerja keras dan perjuanganku sendiri untuk mencapai apa yang kumiliki hari ini. Dan Bui Xian, aku mengenalnya sejak universitas. Aku tahu betul kemampuannya. Dia sama sekali bukan tipe orang yang bisa mengelola perusahaan. Tidak heran Bui Xian bisa menemukan wanita sehebat Anda. Saat itu, aku naif. Tertipu oleh kasih sayang yang dipura-purakan oleh Bui Xian. Aku secara membabi buta menikah dengannya. Dulu, aku pikir setelah menikah, kita akan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun aku tidak menyangka bahwa setelah pernikahan, wajah asli iblis dari seluruh keluarganya akhirnya akan terungkap. Keluarga ini benar-benar menjijikan. Aku mencoba menyenangkan mereka setiap saat. Namun mereka terus merendahkan dan menekanku. Bahkan mencemarkan namaku. Mereka bahkan melakukan triangulasi terhadapku. Berusaha menghancurkan pertahanan psikologisku. Dan membuatku keliru percaya bahwa jika aku bekerja cukup keras sendirian, aku bisa memperbaiki semua keburukan ini. Baru hari ini, aku menyadari bahwa konsesiku yang berulang kali hanya akan membuat para iblis ini semakin tidak tahu malu. Aku harus membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Saya mengerti. Tidak heran Dr. Xian mengatakan, Anda sangat kuat secara mental. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mampu menanggungnya. Sekelompok iblis ini, mereka pasti akan menghadapi pembalasan. Aku sangat yakin bahwa jalan surga berpihak pada yang benar. Xiao Bei, lobi perusahaan. COB, keluarga Tang sudah membatalkan kemitraan mereka dengan kita. Ini sudah yang ke-6 kalinya. Segera setelah berita itu tersebar, dalam 3 hari, nilai pasar perusahaan menguap hingga 30%. Dan harga sahamnya masih terus merosot. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, mereka bilang, Bilang-bilang apa? Aku ingin lihat siapa yang mencoba melawanku. Aku pasti akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. keluarga Tang mengatakan, mereka hanya bermitra dengan kita karena rasa hormat kepada Tian Si Wei dan bahwa mereka secara khusus menghargai karakter dan kemampuan Tian Si Wei. Sekarang setelah perusahaan memiliki bos baru, mereka akan membatalkan kontrak mereka dengan perusahaan. Kamu tahu cara bicara tidak?
Kamu berani-beraninya membahas karakter dan kemampuan Tian Siwei di depanku. Jika ibuku tidak merawat anak-anaknya, apakah dia bisa sampai di posisinya sekarang? Bukan aku yang mengatakannya. Kenapa kau memukulku? Aku berhenti. Kalau begitu berhenti pergi sana. Manja sekali. Dengar baik-baik kalian semua. Sekarang aku bos di perusahaan ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyebut nama Tian Siwei di depanku akan diperlakukan sama seperti dia. Keluar dari sini. Saya rasa saya akan membuat rencana lain. Dengan pemimpin seperti ini, perusahaan akan hancur cepat atau lambat. Masuk akal saya akan mengambil cuti. Jauh dari mata, jauh dari pikiran. Saya akan kembali setelah CEO Tian kembali. Bagus. Sekarang aku, bos besar perusahaan ini. Besok saat ibu dan adik laki-lakiku memerah setiap tetes keuntungan dari Tian Siwei. Tian Siwei tidak akan berharga apa-apa. Sepertinya aku harus segera menceraikannya untuk menyingkirkan beban ini. Tian Siwei, dengarkan baik-baik. Aku tidak bisa berurusan denganmu lagi. Aku mau cerai. Sekarang juga. Sepertinya kamu akhirnya sudah paham. Aku mencetak surat perjanjian cerai beberapa hari yang lalu, tepat di atas meja. Tanda tangani saja dan kirimkan padaku. Surat cerai. Beli siang. Begitu ditandatangani, akan segera kukirim padamu. Anak itu milikmu. Bagus. Tentu saja aku menyerahkan beban itu padamu. Hidupku yang indah baru saja dimulai. Tapi kamu tidak akan punya apa-apa. Jangan datang menangis padaku minta bantuan nanti. Atap biru. Tian Siwei, kamu benar-benar ahli dalam bersandiwara. Dulu kamu bosnya, pergi kemana-mana dengan asisten. Sekarang, setelah kamu bukan siapa-siapa, kamu masih membawa asisten. Tepat sekali. Sekarang kakakku adalah bosnya sekarang. Dia sudah berjanji padaku bahwa dalam 2 hari ke depan, setelah dia merapikan perusahaan, dia akan menjadikanku wakil CEO untuk bersenang-senang. Dan aku juga. Kakak juga menjanjikanku sebuah posisi di perusahaan. Ibu, cepat buat dia. Ceraikan kakak sulung. Dia, wanita yang bahkan tidak punya sepeser pun saat ini. Membiarkannya tinggal selama liburan. Dia sudah tidak ada harganya lagi sekarang. Tepat sekali. Kakak tertuamu adalah Sang Chiu. Sekarang, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Sementara itu, lihat Tian Siwei. Di usianya. Dan dengan anak yang harus diurus. Kalau dia meninggalkan kakak tertuamu, pria mana yang mau dengannya? Aku sedang membicarakan seluruh keluargamu. Bagaimana bisa kalian semua begitu tidak tahu malu? Apakah keberadaanmu hanya bukti bahwa evolusi manusia itu cacat? Omong kosong, siapa yang kamu bicarakan? Dari apa yang saya lihat, mereka bukan sekadar tidak tahu malu. Lidah mereka juga berbisa. Saya benar-benar sudah melihat semuanya hari ini. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Wanita tua, mana berani aku ngomong begitu soal nenek. Saya hanya sekadar mengingatkan ibu, cuaca semakin dingin. Seperti kata pepatah, kaki dingin bagi manusia, mulut dingin bagi anjing. Lihat dirimu, saya sudah memakai celana hangat saya. Wanita tua harus segera beli masker dan memakainya. Pria ini, kapan dia belajar memiliki lidah setajam itu? Ini penindasan terhadap wanita tua. Ini penindasan terhadap wanita tua. Asisten Shang, kamu sudah sangat membantu Tian Siwei. Menurutku, pasti ada sesuatu yang tidak wajar di antara kalian berdua. Tepat sekali. Mereka pasti sudah berselingkuh sejak lama. Kalau tidak, sekarang setelah Tian Siwei bukan lagi CEO, mengapa dia masih mengikutinya terus? Apa yang dia incar? Apakah karena dia lebih tua? Benar sekali. Katakan yang sebenarnya. Apa kalian berdua berselingkuh selama ini?
Sudah cukup bicaranya. Apa kamu punya bukti untuk membuat tuduhan tidak berdasar seperti itu? Itu hanyalah fitnah murni. Kamu berselingkuh dari putraku, dan kamu masih berani membentakku. Putramu memang benar-benar diselingkuhi. Tapi sayangnya, itu bukan Bei Xian. Itu Bei Xiu. Tidak. Tidak, Kenapa kalian semua menatapku? Pasti dia orangnya. Dia cemburu karena aku melahirkan anak laki-laki. Jadi dia menjebakku. Ya benar sekali. Pasti dia orangnya. Dia cemburu karena Sin kita melahirkan anak laki-laki. Makanya dia bicara seperti itu. Tian Siwei, simpan taktik menakut-nakutimu itu untuk dirimu sendiri. Asisten Shang. Menurutku, orang yang menggunakan taktik rendahan seperti itu bukanlah aku, melainkan kontributor hebat yang memberikan keluarga Bei cucu yang berharga. Xiang Xin kan? Kau, apa yang kau pegang di tanganmu itu? Kakak ipar. Apakah kamu bertanya tentang tangan kiriku atau tangan kananku? Di tangan kiriku ini, aku punya rekaman. Istrimu yang terhormat bersama selingkuhannya. Dan tangan kanan ini Tes DNA. memegang hasil tes DNA untuk putramu. Kakak ipar, mana yang ingin kamu lihat duluan? Ini, Suami, jangan lihat. Dia pasti hanya mencoba menipumu. Aku ingin lihat sendiri siapa yang sebenarnya berbohong. Ikannya sudah memakan umpan. Hasil tes mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Apa? Yu Chin, sebenarnya bukan cucu laki-lakiku. apel. Ya Tuhan. Permata berhargaku yang kusayangi selama lebih dari 1 dekade. Ternyata dia anak haram orang lain. Kakekmu. Aku telah mengecewakanmu. Ibu. Ini, apa-apaan ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Lihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh istri baikmu itu. Jelaskan padaku. Bicara, apakah Bei Yuchen benar-benar anak kandung Q atau bukan? Waktunya sempurna. Saatnya menuangkan sedikit minyak ke dalam api. Jawab. Tidak heran kakak kiparku terus mengatakan bahwa orang tua dengan kelopak mata tunggal tidak akan pernah bisa memiliki anak dengan kelopak mata ganda. Jadi kamu sudah merencanakan pelarianmu selama ini. Kalau dipikir-pikir, sejak Yu Jin masih kecil, dia sama sekali tidak terlihat seperti keluarga Bei. Aku tidak pernah percaya bahwa kamu tidak memiliki kecurigaan sendiri. Xiang Xin hanya tahu bahwa keluarga Bei-mu sangat mendambakan seorang cucu. Kamu tidak berani mengatakannya, dan kamu tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Jadi, Xiang Xin, kamu membawa anak pria lain ke dalam keluarga Bei. Wanita jalan. Bei Ziyu, kamu percaya hanya karena selembar kertas. Tes DNA ini pasti palsu. Masih mau berlagak keras. Flash disk ini berisi momen-momen intim antara kamu dan ayah kandung Yu Chen. Bagaimana kamu berniat menjelaskan itu? Xiang Xin, wanita tidak tahu malu. Aku memperlakukanmu dengan penuh kebaikan, tapi kamu tega melakukan sesuatu yang begitu keji dan tidak punya hati di belakangku. Kamu telah mengkhianati seluruh keluarga Bei kami. Ibu. Ibu, Ibu. Ibu-ibu ada apa? Ibu jangan menakutiku. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Panggil ambulans. Cepat. Ibu. Ibu-ibu bangun. suami, di mana Bei Jia-Jia? Kemana dia pergi? Mengapa dia pergi? Bukan cuma Bei Jia-Jia. Asisten Shang juga hilang. Tian Siwei. Semua ini adalah jebakan yang kamu buat, bukan? Dan bagaimana jika memang benar? Dan bagaimana jika tidak? Xiang Xin, keadilan akan ditegakkan. Jika kamu memiliki hati nurani yang bersih, maka hari ini kamu tidak akan menjadi orang yang berdiri di sini. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Ziyu, ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dialah yang menyebabkan semua ini. Kita menyia-nyiakan semua usaha itu dengan sia-sia. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tian Siwei, ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan keluargaku. Salahku, kalian semua hanyalah parasit. Makan makananku, minum minumanku. Menggunakan barang-barangku. Dan kamu punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Tian Siwei, kamu wanita tak tahu malu. Ibu, Akhirnya semua orang berkumpul di sini. Kakak sulung, kau akhirnya datang. Kami terjebak dalam perangkap yang dia buat.
Sekarang Jia sudah kabur. Dan ibu hampir pingsan. Tian Siwei, ini semua perbuatanmu. Dan bagaimana denganmu? Bei Xian, kamu melihat mereka menyiksa putri kita. Kamu melihat mereka merampas aset istrimu. Dan kamu hanya berdiri di sana seperti pengecut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak lebih dari seorang pria kekanak-kanakan. Aku bukan ibumu. Mengapa aku harus menjadi kambing hitam keluargamu? Apa katamu? The film was translated Aku and tidak mengerti. narrated Berhenti by berpura-pura. Media. Bei Xian, kamu adalah bajingan. Tidak. Menyebutmu bajingan itu terlalu memujimu. Kamu adalah iblis yang lahir dari kegelapan. Sekumpulan vampir yang memangsa orang lain. Kamu bicara omong kosong. Polisi, jangan bergerak. Ini sudah berakhir. Sudah waktunya ini berakhir. Anda dicurigai melakukan penculikan, penahanan ilegal dan tuduhan lainnya. Anda sekarang ditangkap sesuai hukum. Bawa mereka semua pergi. Tian Siwei, aku belum selesai denganmu Tian Siwei. Tian Siwei. Cio Tian. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di mana Jia? Bagaimana keadaan Jia sekarang? Tenang saja, Jia sudah aman sekarang. Saya hanya mengkhawatirkan Anda. Jadi saya kembali untuk memeriksa keadaan Anda. Karma. Ini benar-benar karma. Di taman. Apakah es krimnya enak? Ini enak. Ini adalah es krim terbaik yang pernah kumakan seumur hidupku. Ini, coba sedikit. Ibu tidak mau. Kamu saja yang makan. Jika ibu tidak makan, ibu akan berangkat ke luar negeri besok. Ibu mungkin tidak akan pernah bisa memakannya lagi. Kenapa kamu bersikap begitu dramatis? Gadis konyol, pergilah.